yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di ibadah kita pagi menjelang siang hari ini yaitu dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18, demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang pertama, ternyata gembala telah menjadi suatu bentuk pekerjaan di tengah-tengah masyarakat pada masa Tuhan Yesus dan sebelumnya, dan juga di Perjanjian Lama kita melihat bagaimana Daud menjadi pekerjaan utamanya adalah gembala. Dan juga disebutkan banyak yang menjadi gembala upahan, kontemporer sifatnya. Kadang itu orang itu digaji, dikasih upah, menggembalakan domba-domba dari pemiliknya. Selesai waktunya, bisa jadi dia tidak gembala lagi atau ditukar dengan gembala lain dengan hal-hal yang mungkin tidak berkenaan kepada yang punya domba itu sendiri. Tapi kita sekarang mau melihat tentang apa yang Yesus sebut tentang dirinya. Akulah gembala yang baik. Sebutan itu tidak datang begitu saja, tetapi itu datang atas dasar apa yang telah Tuhan suruh kepada Yesus sendiri, dan atas dasar apa yang telah Yesus lakukan atas suruhan dari Bapanya itu sendiri. Karena itu Yesus mau mengajari orang-orang percaya, terlebih para murid, tentang
apa itu gembala yang baik, tentang apa itu dan bagaimana itu menjadi gembala yang baik. Yang pertama kita melihat, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bekerja hanya dasar upah, tapi dia melakukan pekerjaan gembala, tetapi dia bukan gembala, adalah dia akan datang, sedangkan gembala yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika serigala datang, dia akan lari dan meninggalkan domba-dombanya. Memberikan nyawa. Tentu kita, bila kita melihat masa-masa kecil kita, saya masih ingat di kampung saya ada orang punya kerbau 2 ekor. Sebelum anaknya pergi sekolah itu pasti disuruh, taruh johor botu, tuladangan, tuadaranan, jalan ningot adong do tali ni manang opak meter gajang nga, jalan di ujung Italio adong mabusi bangunan ni nga di bengkokon, ide patikot tutano itu ritinggal hodoi si horboy, lao mulak lao marsikola, itu bukan gembala. Itu yang kita lihat di kampung kita. Tetapi kalau di Timur Tengah, masalah gembala adalah masalah besar. Sangat susah mencari orang yang mau menjadi gembala. Karena apa? Karena seperti yang tadi, memberi diri menjadi benteng, memberi diri menjadi pertahanan bagi domba-domba bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Karena seorang gembala di tengah-tengah daerah atau tempat yang sulit menemukan padang rumput, yang sulit menemukan sumber air, bukan pekerjaan mudah menjadi gembala. Abin nadi kita ondo itor bidang-bidang adaran. Anggo di sadu batu-batu do, dakko bawa tuaka natua-tua namin oke sa Jerusalem. Batu-batu, tanah gersang, sangat sulit mencari padang rumput yang hijau untuk tempat gembala. Dan sangat sulit mencari sumber air atau yang kita sebut dengan oase di tengah-tengah gurun pasir. Bila itu ada, itu juga menjadi bahan rebutan. Bahan rebutan sesama pengembala, bahan rebutan juga dengan binatang-binatang liar yang mencari, semua binatang juga mencari sumber air menjadi untuk minum. Karena itu seorang gembala harus jelas-jelas memberikan dirinya yang pertama sekali atau menyerahkan dirinya menjadi bahagian yang harus bersatu dengan apa yang dia gembalakan. Itu makanya Yesus sebut, akulah gembala yang baik. Jemolo hita gembala hama hita. Yang kedua, seorang gembala harus memberi makan dan minum. Mula songon dia detana perjurina king didok jaminan bekal. Dia harus memberi jaminan bekal makanan dan minuman kepada apa yang dia gembalakan. Karena itu sama seperti tadi, seorang gembala juga harus punya insting yang kuat. Harus mengenal daerah itu begitu dalam supaya terjamin makanan, supaya terjamin minuman untuk domba yang dia gembalakan.
Karena produk dari seorang gembala adalah domba itu sendiri. Bagaimana keadaannya besok? Gemuk apa? Kurus. Untuk sampai ke sana dia harus mampu membawa, memberi jaminan, memberi apa yang disebut jaminan makanan dan minuman. Berarti dia bukan orang yang suka duduk, suka malas, bukan orang yang suka melamun, bukan orang yang suka menghitung-hitung pendapatan orang lain, bukan orang yang suka-suka mengata-ngatai orang lain duduk-duduk di bawah pohon, tetapi orang yang betul-betul aktif dan memahami apa itu pekerjaannya. Jera pula sempaton membahas sipatu ni donganna. Tidak akan sempat. Karena apa? Diri saya saja sulit saya gembalakan. Apalagi memperhatikan yang di lain. Fokus. Wa matahe samangang gelekon. Wetong itu pepadaputan ni halakan sunag gabi mangang gelekon. Atau iri, dengki atau cemburu pun saya untuk orang lain. Tak ada gunanya kok. Cuma saya yang menjadi semakin sakit. Dan semakin sakit, semakin sakit. Dan yang saya cemburui tidak merasakan apa-apa. Malahan akan semakin menghembuskan kepada kita keadaannya yang semakin baik. Kita akan semakin sakit. Jaminan itu, pengenalan itu jelas. Apa kebutuhanmu, apa makananmu, apa minumanmu. Supaya itu menjadi jaminan mekal kehidupanmu. Harus kau pahami juga, mengembalakan diri kita sendiri di dalam kehidupan ini. Ai di perjalanan ningolute pe mamulusi do ragam nama saunwai. Tanpa kita gembalakan diri kita, kita akan selalu terbawa nama mulusi. Bualu ni nama mulusi do kita. Dan itu yang Yesus katakan, biar hidupmu baik, ya lului mah gembala yang baik. Yang kedua, menjamin ketenangan dan kelegaan. Hiaro di berek kamu na tuata naujui mangalyamangan si pilo, pinahalum. Supaya nyaman ini makan si pilo, orang tua kita mengenal betul pilo-pilonya itu. Adong doi ikut dielus-elus antara rukungnya itu ulunai. Lambijak-jak bo. Dan dia tahu ada juga pilo ini, kalau didekati tidak mau makan. Terlalu tu suruh saya ditinggal ho palak kanai. Ada juga yang harus dikasih sisiknya ikan. Adong domuse komerdodak. Doh ragam makanan asing. Dia kenal, orang tua kita mengenal itu semua. Pilo-pilonya yang dipelihara dalam satu kandang mungkin ada sampai 10. Dia tahu. Apa maunya ini, apa maunya ini, apa maunya ini. Ikong gadong buru penjahitan, doang langon nyo ni nailului gadong buru penjahitan. Harus. Nahulpui. Dan itu semua pengenalan yang betul-betul ingin menjamin supaya ini bertumbuh. Menjamin kelegaannya, menjamin ketenangannya. Dohok manga pekon di pasonang. Hape hitan waeng. Mula amak sinaga sian karejona buat Messi hinna do. Aido adong ko kan songon sada di huta memaka omongan-omongan yang go pinahalubu dongani do mangan nang bui bedak ya bedi dongani mangan. Kan itu alani karena begitu orang tua begitu mau, begitu orang tua kita dulu mau dekatnya kepada apa yang dia pelihara dan apa yang dia gembalakan tersebut. Songon nak kita. Orang tua kita mengenal kita satu persatu. Si murah tangis, si jogal rukung.
Orang tua kita tahu kita siapa. Mula do kue, tuisi nang gudang, ngai botoi. Dia sudah tahu walaupun ini sedikit dapatnya ini tidak akan merengek, dia tenang. Dia sudah tahu. Dia kenal. Karena apa? Karena kita memang dari kecilnya sudah digembalakan, sudah diberi pertumbuhan. Dan itulah yang membuatnya kita dikenalnya. Dan dasar yang ketiga tadi, kelegaan itu harus ada. Ido HP benahorok naking say dijaga na tua-tua mulu mangan si pilu. Ay ngarak mangan saya dong go HP si pilu on. Ngarak mangape ko nalung gumagugay dongan na. Iko saya dong go manosak-nosak palakkan idongan na. Ngarap sa dabi palakka. Alaya dong don provokator. Dia akan selalu mengganggu yang ada di situ. Itu karakternya, itu dia. Dan itulah yang harus juga dijaga oleh seorang gembala. Supaya semua tenang, supaya semua lega, dan supaya semua dapat menikmati apa yang dia bawa ke dalam padang rumput itu. Ikut dijaga do. Anggo di pasobu do, enggak. Natok karon holan na medugui mo. Oh na medugui. Ujunga adong manamar niang, adong manamok mok. Ala namar niangon saya hona dugu tertangis mardadi lau tu sudut-sudut. Holan natangis di sidang adong bejalang manang aha. Itu dia. Fungsi gembalanya, ya dia harus jaga semua tenang, lega, dan menjamin kelegaan itu juga jelas. Harus punya kuasa. Seorang penjaga dan gembala punya kuasa yang mampu menenangkan semua. Yang mampu memberi ketenangan, yang mampu memberi saran, yang mampu memberi solusi kepada jalan yang keadaan yang dihadapi. Ulang dilihat solusi kita, gaor. Ngadiuge donganna ro gembalana gabe dibalik ko palakai ala ni murukna dang gabe sumangat do. Sudi. Harus solusi yang memberi kedamaian. Harus mampu. Sama seperti Tuhan Yesus di saat para murid. Sudah gelisah, sudah takut. Diambang kematian perasaannya saat mereka naik perahu datang angin dan gelombang kuat. Yesus punya kuasa sampai menggembalakan angin dan ombak. Diamlah. Dan betul-betul diam. Karena itu Bapak yang Tuhan kasihi, ada jaminan kelegaan, ada jaminan ketenangan dalam hidup kita. Walaupun kita menghadapi gelombang-gelombang yang besar itu di tengah kehidupan itu. Masalahnya kita terlalu orang-orang yang mudah panik. Mudah panik dan mudah kalut. Manang hata batak temat dok, pabiarhu. Karena takutnya kita, karena paniknya kita, gak bisa bama masalah. Ala ni biar tado, gak bisa buka masalah ni baru. Tato bomi manaso, sito bomon. Kita sering mendengar berita tentang orang-orang yang menyenggol seseorang di jalan karena kalutnya dia makin lari, ya makin banyak yang ditabraknya. Dan makin banyak korban yang ditimbulkannya. Bukan menjadi penyelesaian masalah, tetapi memberi masalah baru. Caranya apa supaya kita mengenal kuasa itu? Sama seperti kata Yesus. Hutan dado na dia. Hutan dado, biru-biruku. Saya kenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal. Kita dahamu do gembala yang baiki, kita akan menyatakan kenal. Kenalkah kamu suaranya? Nah, ini dia suara ni gembala yang baik. Ada juga do gembala yang banyak suaranya bisa dimirip-miripin. Suaranya bisa disamarkan. Tapi ini harus kita mengenalnya jelas.
Bagaimana cara kita mengenalnya? Kita harus mau mendengarnya. Tanpa sadar seorang gembala itu akan selalu berkomunikasi dengan apa yang dia gembalakan. Harupan anggat TV, bodoh hitam makata itu sih. Nakpe, dakda atu si sasitongna, ahana di dokna. Doho taka meong tai huting. Manang manuk. Pengalaman itu. Alani udah ngolo biar marmanuk. Di topilau tahu tikini marmanuk, marhuria hambidisan. Holak keluar rasa jabu, basudi mangihut tonau alai saping jabu du gereja. Masuk tu gereja sudi. Mau tiba. Kami di parekele, akarua siau. Nang di palau dah ngolo ala di siau. Tapi atu si hamu mamanuk. Di sini alang, di sini di bolokon. Kotor. Artinya dia tahu setiap saya biasanya keluar dari rumah pasti makanan. Itu pikiran nak. Hola keluar di bisa jauh neng mangaliau mangam mau ni dok rohana itu. Dia hola merdala ni ba. Alung tini omuse buku nggak dihutum be. Itu komunikasi yang selalu binatang sendiri hafal dan mengingatnya pergerakan dari kita sebagai kita yang menggembalakannya. Kamu kenal nggak Tuhan? Yesus. Itu dia memang anuai. Bagaimana dia menjamah jiwamu. Bagaimana dia menjaga tubuhmu. Bagaimana dia memberi makanan. Sama seperti epistel tadi, gembala. Ibu ada tu japalan nalomak. Dan yang lain-lain. Apakah kita mengenalnya? Mengenal Tuhan adalah dari firman-Nya. Mengenal Tuhan bukan dari fotonya, tapi dari firman-Nya. Dari apa yang telah Dia perbuat, dari apa yang telah Dia lakukan kepada hidup kita, itu sendiri. Karena itu, kenallah gembala yang baik. Dia gembala yang betul-betul mengembalakan kita. Dan itulah nama minggu kita hari ini, Jubilate. Bersukacita atas pembebasan, atas keselamatan. Tuhan telah memberikan itu kepada kehidupan kita. Di dalam penggembalaannya, Tuhan telah membebaskan kita dengan memberi nyawanya untuk dosa dan maut itu sendiri. Supaya kita beroleh hidup yang selamat dan berkehidupan. Karena itu bersukacitalah, gembalamu sungguh baik, dan dengarkanlah Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih.